Kita kan pernah kembali 80.000 harganya jadi 100.000 ini kemarin Baik, kita lanjutkan. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Tadi di rumus ini, kita salin lagi ke bawah. Nah, di sini dikatakan ada nilai tunai, ya, nilai tunai atau present value atau nilai sekarang, ya, nilai tunai atau present value atau nilai sekarang. Nah, nilai tunai ini, ya, itu kaitannya dengan nilai waktu dari uang, ya, nilai waktu dari uang, time value of money, ya. Nah, ternyata uang ini, ya, mempunyai nilai waktu, ya. Uang ini mempunyai nilai waktu. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan pernyataan itu? Uang itu mempunyai nilai waktu. Ya, kita buktikan, ya, kita buktikan bahwa uang itu mempunyai nilai waktu, ya. Coba misalnya saya mau bertanya, ya, saya mau bertanya ke inilah, ya, misalnya ke Quinta. Quinta bisa mendengar suara saya, Quinta? Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya bertanya begini, ya. Sudah diberikan dua pilihan, ya. Pilih salah satu keputusan yang dibuat, ya. Nah, misalnya saudara mendapatkan tawaran, ya. Saudara mendapatkan tawaran ya, dari seseorang yang sudah kenal, ya. Nah, orang itu memberikan dua pilihan, ya, memberikan dua pilihan. Ya. Jadi saudara itu istilahnya, jadi si orang ini, ya, si dermawan ini, dia ingin memberikan sejumlah uang, ya. Apa ingin memberikan 10 juta, ya. Orang ini ingin berbaik hati memberikan 10 juta rupiah ke Quinta, ya. Nah, kemudian diberikan dua pilihan, ya.
uang 10 juta itu mau diberikan sekarang juga, ya, atau uangnya diberikan bulan depan 10 juta juga. Nah, saya pilih yang mana? Menerima 10 juta sekarang atau 10 juta bulan depan? Sekarang, Pak. Nah, apa alasannya? Apa alasannya? Mau digunain. Mau digunain. Nah, mau digunakan, ya. Nah, khususnya ini penting ketika uang ini akan kita pakai untuk berbisnis, ya. Karena uang yang kita miliki, ya, itu mempunyai potensi untuk dikembangkan. Jadi kenapa harus menunggu 1 bulan depan 10 juta? Ya, lebih baik sekarang, ya. Lebih baik saya terima 10 juta sekarang. Karena dengan 10 juta yang saya miliki sekarang, saya bisa misalnya mengembangkan uang ini. Ya. Saya buka bisnis, jadi modal dan sebagainya. Uang ini bisa berkembang, ya. Nah, karena itulah uang 10 juta 1 bulan mendatang, ya, itu tidak sama nilainya, ya, dengan 10 juta hari ini. Nah, itu prinsip yang harus kalian pegang, ya, terutama di dalam berbisnis, ya. Nah, dan ini ada akibatnya, ya. Dengan pemahaman ini maka akan ada satu akibat. Dengan kita memahami bahwa 10 juta hari ini lebih berharga daripada 10 juta bulan depan, ya, atau Rp1 hari ini lebih berharga daripada Rp1 tahun depan, ya, maka ini membawa dampak, ya, membawa akibat, ya. Nah, akibatnya apa, ya? Akibatnya adalah kalau misalnya ada suatu pembayaran yang dibayarkan lebih cepat dari seharusnya, ya, kita fair-nya, ya, adilnya itu kita mendapatkan diskon, ya. Jadi anggaplah begini, ya. Misalnya saudara punya tagihan, ya, saudara harus bayar pada seseorang, ya, entah sebagai akibat dari apa, saudara harus bayar misalnya 10 juta, ya. Saudara harus bayar 10 juta ke orang itu, ya. 2 bulan lagi, ya, 2 bulan lagi. Nah, tiba-tiba orang ini menagih kepada saudara, tolong dong dibayarnya sekarang, jangan nunggu 2 bulan lagi. Nah, uangnya ada, saudara, sebenarnya, ya, 10 juta ada, ya. Nah, saudara harusnya bayar 10 juta ini 2 bulan lagi, tapi ditagihnya sekarang. Nah, maka kalau saudara bayarkan 10 juta sekarang, ya, sebenarnya secara bisnis itu rugi, ya. Nah, karena uang 10 juta yang ada di tangan saudara sekarang itu bisa berkembang, ya. Jadi saudara kalau dibayarkan sekarang, saudara akan hilang kesempatan. Harusnya uang ini bisa dipakai apa, malah jadi hilang kesempatan itu karena ditagihkan hari ini. Nah, karena itu kalau ada pembayaran yang dipercepat, ya, si pembayar itu berhak untuk mendapatkan diskon, ya, karena ada nilai waktu. Itu masalahnya, ada nilai waktu, ya. Nah, tapi sebaliknya kalau pembayarannya diperlambat, ya, saudara harus mendapat lebih karena saudara kehilangan kesempatan. Nah, jadi kalau di dalam bisnis kurang lebih seperti itu aturan mainnya, ya, aturan main yang fair seperti itu, ya. Pembayaran yang dipercepat itu ada diskon, pembayaran diperlambat ya harus bayar lebih banyak, gitu. Karena ada kesempatan yang hilang. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi ke rumus tadi, ya. Nah, Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, ya. Nah, berarti kalau begitu, ya, P ini sama dengan, ya, ini ekivalen dengan, ya, ini ekivalen dengan ya, P sama dengan Fn dikali 1 plus I pangkat min N, ya. Nah, ini adalah rumus present value ini, ya. Ini adalah rumus nilai tunai nilai sekarang, ya. Ya. Nah, contoh begini. Seseorang harus membayar Rp 7 juta, ya, 5 bulan mendatang.
Apabila keseluruhan tagihan tersebut harus dibayarkan sekarang juga, ya, berapa yang harus dibayarkannya? Anggap suku bunga, ya, itu misalnya 2,5% bulan. Ini, ya. Ya. Jadi kita harus bayar 7 juta rupiah ini 5 bulan lagi, ya. Nah, berarti ini N-nya 5. Ini. Ya. Nah, kemudian apa? I-nya 2,5%. Ya. Sebenarnya 0,025. Nah, kemudian FN berarti F5, ya. F5 sama dengan 7 juta. Berarti P sama dengan, ya, FN, ya, kali 1,025 pangkat min 5. 1,025 dari mana? Ya, dari 1 ditambah 0,025. Ya. 4 min 5. Dengan RP 7 juta kali 1,025 pangkat min 5. Kita berapa? Ya. Dengan 7 juta bagi 1,025 pangkat 5. Nah, ini. Juta 186.980. Ya, ini jawabannya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas? Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal ini, ya. Seseorang memiliki tagihan sebesar 2 juta jatuh tempo 3 bulan lagi, ya. RP 8 juta jatuh tempo 5 bulan lagi, dan RP 10 juta jatuh tempo 1 tahun lagi. Nah, apabila semua tagihan tersebut harus dibayar hari ini juga, berapa yang harus dibayarkannya? Nah, nih. Silahkan dikerjakan, ya. 2 juta jatuh temponya 3 bulan lagi, 8 juta 5 bulan lagi, 10 juta 1 tahun lagi.
Sekarang semuanya harus dibayar hari ini juga. Berapa yang harus dibayarkannya? Oh ya, suku bunganya belum ya. Anggap suku bunga. Ya, 2% per bulan. Ya, suku bunganya 2% per bulan ya. 2% per bulan. Ada yang sudah selesai? Belum ada yang bisa? Nggak bisa ngitung pangkatnya, Pak. Itu pakai Excel. Nih, sebentar, saya contohkan nih, pakai Excel nih ya. Lihat. Nih. Ya ini jawabannya 17.015.423 ya. Ini saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Ini kan kita harus bayar 2 juta 3 bulan lagi ya. 8 juta 5 bulan lagi, 10 juta 12 bulan lagi, ya kan? Nah, sekarang kita ambil nilai tunainya masing-masing. Nilai tunai dari 2 juta berapa, nilai tunai dari 8 juta berapa, nilai tunai dari 10 juta berapa, ya. Nah, pakai rumus yang tadi, ya. Yaitu
Fn dikali 1 plus I pangkat min N. Ya, jadi untuk yang ini nilai tunainya berapa? Ya, 2 juta, ini Fn-nya ya, dikali ya 1,02 karena bunganya 2% kan per bulan kan. Nah, pangkat belum buka min N, min 3. Sama dengan, nah itu ya. Nah, berikutnya yang ini juga sama dengan Fn dikali 1 plus I 1,02 pangkat min N, min 5. Nah, tuh 7.245. Satu lagi sama dengan berapa? 10 juta ya dikali 1 plus I 1,02 pangkat min 12. Nah, ini jadi ini ada nilai tunai masing-masing. Jadi ini anggaplah PV1, ini PV2, ini PV3. Ya, nilai tunai pertama, nilai tunai kedua, nilai tunai ketiga. Sudah dijumlah. Ya. Jumlah ini. Nah, ini 17.015.423. Ya. Ini adalah total PV. Total nilai tunai. 17.015.423. Ini jawabannya. Gitu. Ada yang bertanyakan enggak? Ya. Jadi pengerjaannya adalah begini, ya. Berarti total PV, total nilai tunai, ya, sama dengan RP 2 juta dikali 1,02 pangkat min 3, ya, ditambah RP 8 juta dikali 1,02 pangkat min 5, ya, ditambah RP 10 juta, ya, 10 juta dikali 1,02 pangkat min 12. Nah, sekitar RP 17.015.423. Nah, itu caranya. Ada pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan dari proses ini? Pak, Saja Pak itu kok pangkatnya 3, Pak. 2 bulan lagi. Pangkat mana. 3 bulan lagi, ya pangkat 3 kan ini. 3 bulan lagi kan? Ya. Yang 8 juta 5 bulan lagi. Jadi pangkat min 5. Oh iya Pak, salah lihat Pak. Ya, oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada yang menanyakan lagi? Yang lain tidak ada suaranya? Cukup Pak, sudah paham. Nah, gitu. Ya, saya mengharapkan jawaban. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat dari contoh-contoh ya, contoh-contoh, ya, 2 contoh terakhir lah ya, 2 contoh terakhir. Yang ini contoh yang 3 tagihan ya, yang ini. Dan yang sebelumnya ini kan ada berapa tagihan nih? Yang sebelumnya ada, oh ini 1 tagihan, ini 1 tagihan. Nah, yang soal ini kan ada 3 tagihan, ya, yang 2 juta, yang 8 juta, dan 10 juta. Jadi di sini ada beberapa tagihan ya di masa mendatang, ya. Nah, dan di sini jumlahnya nggak sama,
ya. Ini 2 juta, ya. Yang 5 bulan lagi 8 juta, yang 10 juta itu 1 tahun lagi, ya. Dan di sini besarnya itu nggak sama, ya. Besarnya itu nggak sama. Per apa namanya itu per bulannya nggak sama, apa namanya per kali bayarnya nggak sama, ya. 2 juta, 10 juta, 8 juta. Nah, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sering mendengar, ya, ada orang yang mencicil, ya, misalnya saja mencicil kendaraan, ya, beli mobil dengan cara kredit, ya, sehingga dia per bulannya harus mencicil, ya, sejumlah uang, ya, yang jumlahnya sama, ya. Misalnya setiap bulan harus mencicil 3 juta rupiah, atau misalnya setiap bulan harus mencicil 5 juta rupiah. Intinya ada pembayaran yang besarnya sama, ya. Pembayaran yang besarnya sama di dalam beberapa periode mendatang, ya. Nah, itu diistilahkan dengan anuitas, ya, dengan anuitas. Atau misalnya saudara apa namanya itu KPR, ya, di rumah dengan cara kredit, ya. Kalian misalnya harus mencicil misalnya setiap bulan, ya, selama 10 tahun misalnya saja, ya. Tiap bulannya harus bayar 5 juta rupiah, ya. Besarnya sama 5 juta rupiah. Nah, itu namanya adalah anuitas, ya. Nama istilah itu adalah anuitas. Ya. Nah, anuitas-anuitas ini, ya, tentu saja sama besarnya setiap periode pembayaran, ya. Dan kita bisa mencari nilai tunainya, ya, nilai tunai dari anuitas. Nah, nilai tunai dari anuitas, ya, itu bisa kita tuliskan sebagai P sama dengan, ya, A dikali 1 min 1 plus I pangkat min N. N, ya, pada I. Nah, ini. Ya, di sini anuitasnya simbolnya A. Nah, ya. P sebenarnya A dikali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Ya. Nah, contohnya gimana nih? Contoh yang barangkali mudah diingat. Ya. Contoh yang barangkali mudah diingat. Kalau kalian di sini ada yang tinggal di luar kota selain Bandung? Kalian tinggalnya di mana nih? Quinta di mana Quinta? 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 Quinta tinggal di mana? Quinta, Pak. Ya, tadi dipanggil. Quinta tinggal di mana? Quinta tinggal di Sumsel, Pak. Oh, Sumatera Selatan. Kemudian kalau itu siapa? Adela ya. Adela tinggal di mana? Adela tinggal di mana? Nggak mendengar? Adia Enggal Siapa? tinggal di mana? Di Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara. Ya, ini kemungkinan banyak yang dari luar kota ya. Nah, sekarang seandainya misalnya sudah tidak ada pandemi COVID ya, kuliah sudah dilaksanakan di Bandung semuanya ya. Kuliah datang ke tempat ya, ke kampus. Nah,
tentu saja yang dari luar kota kan biasanya kos, ya kan? Kos. Nah, kemudian saudara kan ketika kos itu kan dikasih uang jajan, ya, sama orang tua, ya. Nah, misalnya udah kesepakatannya dengan orang tua, ya, misalnya udah kesepakatan dengan orang tua, ya, setiap bulan, ya, dikirim, ya, 2 juta rupiah untuk jajan, ya. Itu di luar uang kos, ya, di luar uang bayar kos dan uang sekolah, ya. 2 juta itu untuk jajan, ya, misalnya begitu. Nah, si 2 juta ini, ya, ditransfer setiap bulan, ya. Ya anggaplah saudara nggak pulang-pulang, ya, misalnya nggak pulang-pulang setahun, misalnya 12 bulan saudara di Bandung terus nggak pulang-pulang. Berarti setiap bulan orang tua kalian transfer untuk jajan saja 2 juta rupiah, ya. Nah, sehingga apa namanya itu setahunnya itu 24 juta rupiah, ya. Nah, dicicil dibayarkan atau ditransfer setiap bulan 2 juta rupiah, ya. Nah, 1 tahun pertama, ya, 1 tahun pertama berjalan seperti itu, ya. Tiap bulan dikirim 2 juta. Kemudian saudara naik kelas, ya, naik kelas 2, ya. Nah, terus saudara bilang sama orang tua saudara, ya, sama bapak, bapak supaya bapak nggak usah tiap bulan transfer 2 juta, ya, gimana kalau langsung aja sekarang diberikan 24 juta rupiah, ya. Ya saudara terima 24 juta sekarang. Jadi orang tua saudara nggak usah transfer-transfer lagi, ya. Paham nggak maksud saya? Ya saudara negosiasi dengan orang tua. Pokoknya siapkan 24 juta sekarang, ya, itu untuk jajan selama 1 tahun, ya. Tapi sekarang, ya, bukan di setiap bulan. Nah, itu hitungannya gimana sebetulnya, ya? Boleh nggak disekaligus begitu, ya? Nah, kalau misalnya orang tua itu langsung memberikan 24 juta, ya, itu 12 dikali 2 juta langsung sekarang, ya. Nah, sebenarnya orang tua itu dirugikan sebenarnya, ya. Nah, karena orang tua kalian jadi hilang kesempatan. Tadinya uangnya itu mau dipakai buat bisnis, buat modal usaha, tapi gara-gara dipakai untuk jajan kalian, ya, eh, hilang kesempatan itu. Nah, karena itu hitungannya, ya, itu harus menggunakan nilai tunai, ya. Nah, itu. Jadi supaya gampang ingatnya kasusnya seperti itu, ya. Nah, gimana nih kalau diterapkan di sini, ya. Nah, ini uang jajan bulanan, ya. Nah, itu misalnya berapa? 2 juta rupiah, ya. Nah, ini. Nah, kemudian periodenya 12 bulan, ya. Jadi saudara ingin uang jajan itu diterima sekarang semuanya, ya. Nah, itu, ya. Nah, kemudian ya anggaplah misalnya suku bunga yang dikenakan, ya, misalnya saja ya 1,5% per bulan, misal begini. Nah, berarti orang tua saudara harus bayarnya berapa? Ya, nilai tunainya berarti, ya, nilai tunainya. Oke. Nah, masukkan ke dalam rumus ini, ya. Nah, ini 2 juta. A-nya kan. Nah, kali apa? Ya. Dikali 1 min 1 plus I. I-nya kan 0,015, ya. Ya. Nah, ini 1 ditambah 0,015, ya. Pangkat min 12, ya. Bagi I. I-nya 0,015. Ya, 1,5% kan. Nah, berarti berapa nih kira-kira? Nah, coba kita hitung ya. Ini supaya mudah kita gunakan Excel. 2 juta dikali 1 min 1,015 pangkat min 12 bagi 0,015. Kita gunakan Excel.
2 juta kali ya 1 dikurangi 1,015 ya pangkat min 12 bagi 0,015. Nah, ini. Kita 21 juta lebih. Nah, ya. Ini. Jadi 21 juta nah ini ya. Nah, jadi orang tua saudara tidak harus membayar utuh 24 juta rupiah ya, kalau dibayarkan semuanya sekarang ya. Tetapi yang dibayarkan oleh orang tua saudara adalah 21.815.000 ya, untuk selama 12 bulan. Nah, kemudian sudah protes kan? Ya, sudah protes ke orang tua saudara ya. Loh, kenapa 21.800.000? Harusnya kan 24 juta. Ya. Nah, maka orang tua saudara akan menjawab apa? Ya. Ya, itu kan semuanya dibayarnya sekarang. Ya, 21 juta lebih. Nah, silakan saudara berpikir gimana caranya supaya uang itu dikembangkan. Ya. Nah, jadi nilai 24 juta yang dibayarkan dicicil 2 juta per bulan itu ya, nilainya setara dengan 21 juta yang sekarang dibayar semuanya. Ya, jadi setara itu. Ya. Jadi cicilan sebesar 2 juta rupiah per bulan selama 12 bulan itu setara nilainya dengan nilai tunai sebesar 21.815.010. Nah, itu. Ya, itu adalah nilai tunai dari beberapa pembayaran di masa mendatang yang jumlahnya sama ya. Nah, itu kita gunakan rumus yang tadi ya. Nah, sekarang kita balik keadaannya ya. Sekarang kita balik keadaannya. Misalnya gini, orang tua saudara ingin memberikan sejumlah uang sekarang ya. Nah, jadi orang saudara dipanggil ya. Saudara dipanggil, nah, kemudian orang tua saudara bilang ya, ini Bapak mau ngasih uang nih ya, Bapak mau ngasih uang 50 juta sekarang ya. Nah, kemudian saudara bilang ya, Bapak kalau 50 juta sekarang nanti saya nggak bisa mengolah keuangan, nanti tahu-tahu uangnya habis ya. Gini aja lah, 50 juta itu Bapak bayarnya itu per bulan aja ya. Per bulan aja misalnya selama 20 bulan ya. 20 bulan dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Ya. Jadi 50 juta sekarang ya, itu mau dicicil 20 kali. 20 kali. Ya, dalam 20 bulan. Nah, kalau gitu nanti per bulannya dapatnya berapa itu? Ya, jadi dibalik. Situasinya dibandingkan dengan tadi ya. Nah, berarti itu yang ditanyakan adalah anuitasnya ya. Nah, jadi gini. Yang dibalik ya. Nilai tunainya ya. Ini judulnya menghitung anuitas. Anuitas. Kalau ini judulnya menghitung nilai tunai ya. Menghitung nilai tunai dari anuitas. Ini judulnya beda ya. Nah, ini ya. Ini menghitung nilai tunai, menghitung anuitasnya. Nah, jadi ayah itu akan memberikan 50 juta sekarang. Nah, tapi sudah nggak mau nih, takut nggak bisa mengelola keuangan, maunya dicicil aja tiap bulan ya, selama 20 bulan ya. Berarti ini 20 bulan.
Ya. Nah, maka berapa banyak yang disicilkan orang tua kalian ya per bulannya harus bayar berapa ya. Nah, berarti di sini yang dipertanyakan adalah nilai A ini ya. Nah, berarti kita rumus yang dipakai adalah A sama dengan ya rumusnya I dikali P dibagi 1 min ya, 1 plus I pangkat min N. Nah, ini rumus untuk menghitung anuitas. Ya. Nah, ini anggaplah misalnya ya masih sama lah ya bunganya suku bunganya masih 1,5% per bulan ya per bulan. Ya, berarti sama dengan 0,015. Berarti berapa anuitasnya? A sama dengan I dikali P, ya. I-nya adalah 0,015 kali P, ya. P-nya 50 juta. Ya. Dibagi 1 dikurangi 1 plus I. 1 plus 0,015. Pangkat min N, pangkat min 20. Ya. Nah, ini sekitar berapa? Ya. Kita gunakan Excel supaya mudah. Ya. Dengan 0,015 ya 1,5% kan dikali 50 juta dibagi 1 dikurangi 1,015 pangkat min 20. Nah, nih. Ini yang harus ditransfer orang tuamu tiap bulan. Nah, ya. Nah, kita 2.912.287 per bulan selama 20 bulan. Ya. Nah, ini menghitung anuitas. Ya. Nah, apakah ada yang tidak dipahami dari penjelasan saya tadi? Ya. Nah, tadi kan kita menghitung anuitas, ya, menghitung anuitas itu yang didasarkan pada apa namanya itu kasus ayah yang mau memberikan sejumlah uang, ya, sebesar 50 juta hari ini juga, gitu kan. Nah, sekarang kalau di dalam bidang bisnis, ya, itu biasa diterapkan di mana sistem seperti ini? Kalau di dalam bidang bisnis sehari-hari, cara anuitas ini biasa dipakainya di dalam kasus apa? Ada yang tahu? Ya. Contohnya kalau saudara beli kendaraan, ya, dengan kredit, ya, menggunakan jasa leasing, ya. Misalnya harga motornya, misalnya kita beli kendaraan motor, ya, harganya 30 juta misalnya, ya. Nah, uang muka 10 juta, ya. 20 juta ini, ya, itu kan seharusnya tunai, seharusnya. Tapi dibuat mencicil, ya. Dibuat mencicil misalnya selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun. Nah, tiap bulannya kan sudah mencicilnya kan jumlahnya sama, ya. Jadi harga motor 30 juta, ya, DP 10 juta, ya, berarti terhutang 20 juta. Nah, si 20 juta ini harus dibayarkan dalam waktu misalnya 3 tahun. Ya. Nah, kan biasanya besarnya sama setiap bulannya jumlahnya. Nah, itu pakai anuitas, ya.
Nah, coba ya. Gini, coba sudah hitung ya. Anggaplah misalnya harga tunai kendaraan ya 30 juta ya. Nah, uang muka atau down payment 10 juta tanya. Juta. Nah, nanti kan yang 20 juta dihutangkan ya. Berarti hutangnya 20 juta kan? Nah, ini mau dicicil ya. Dicicil. Ya. Dicicil misalnya dengan bunga ya 3% ya per bulan. Ya. Berarti besarnya angsuran atau cicilan per bulan berapa? Ya. Anggap misalnya ini selama 36 bulan, 3 tahun. Ya. Nah, ini berapa nih? Coba kalian hitung. Ya, pakai rumus yang mana? Rumus yang ini. Ya. Ini menghitung anuitas. Ya. Nah, anggaplah cicilan pertama dilakukan bulan depan. Ya, ini ada anggapan begitu. Ya, karena apa namanya itu biasanya cicilan pertama dilakukannya bukan bulan depan, biasanya sekarang juga. Ketika transaksi hari ini kita jual beli kendaraan, ya biasanya cicilan pertama dilakukan hari ini juga biasanya. Ya. Nah, tapi untuk sementara ini dianggap cicilan pertamanya bulan depan. Ya, dianggap cicilan pertamanya bulan depan. Nah, nanti di lain kesempatan kita belajar gimana kalau cicilan pertamanya hari ini juga, ya, supaya lebih realistis, ya, lebih nyata. Ya, tapi untuk sementara ini untuk keperluan pembelajaran kita anggap cicilan pertamanya dilakukan bulan depan, ya, bukan hari ini. Nah, coba kalian hitung berapa apa namanya itu cicilan per bulannya. Berapa? Bunganya 3% per bulan. Rp916.000 bukan, Pak? Berapa? 916.000. Ya, betul. Siapa yang jawab? Fikih Afif, Pak. Oh, Afif. Oke. Berarti 916.000 berapa? Coba tepatnya berapa coba? Rp916.075. Ya, betul ya. Rp916.076. Ya. Betul. Itu tadi siapa namanya itu Afif ya. Afif mendapat skor 4. Ya. Nah, betul ya. Jadi hitungannya adalah caranya TA sama dengan nah ya, I dikali P
Ya, I-nya adalah 0,03, 3% kan? Kali P, 20 juta. Dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,03. Pangkat min N, pangkat min 36. Ya. Nah, ini sama dengan RP, ya kira-kira ya, nggak pasti sama, ya kira-kira. Nah, saya gunakan Excel saja untuk membuat perhitungan ya. Berapa tadi? Saya copy paste. 916. Ya, 916.000 ini ya. Nah, ini. Jadi sebulannya sudah bayar Rp916.076 kira-kira. Per bulan. Selama 3 tahun ya, selama 36 bulan, 36 kali cicilan ya. Nah, tapi ingat sekali lagi ya, di sini anggapannya adalah cicilan pertamanya dilakukannya bulan depan ya. Nah, dalam praktek biasanya cicilan pertama ini dilakukannya hari ini juga ketika transaksi ya. Nah, tapi kita belum belajar itu yang sekarang ya, nanti di pertemuan berikutnya akan kita pelajari ya. Kalau misalnya cicilan pertamanya dilakukan bulan depan itu gimana ya, supaya lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari memang biasanya cicilan pertamanya dilakukannya di awal ya, ketika transaksi. Nah, tapi hitungan ini ya biasa dipakai di dalam ini, kalau sudah tahu ada yang namanya kredit tanpa agunan ya. Biasanya beberapa bank tertentu memberikan kredit tanpa agunan ya, kredit tanpa jaminan ya. Nah, biasanya cicilan pertamanya dilakukannya bulan depan ya, 1 bulan berikutnya ya. Bukan sekarang juga, tapi cicilan pertamanya bulan berikutnya. Itu ini hitungan ini masih berlaku ya di dalam kredit tanpa agunan ya. Nah, nanti di pertemuan mendatang kita akan mencoba membuat bagaimana skema pelunasan hutang ya. Bagaimana skema pelunasan hutang untuk kasus cicilan seperti ini ya. Itu pertemuan berikutnya kita pelajari. Jadi pertemuan berikutnya kita masih belum masuk ke materi yang baru. Kita masih mengenai penerapan barisan dan deret di dalam bidang ekonomi ya. Gitu. Nah, dengan pemahaman seperti ini ya, dengan sudah paham mengenai perhitungan-perhitungan ini, kalian akan lebih bisa berhati-hati ya di dalam bertransaksi ya. Ketika kalian mau pinjam uang di salah satu bank ya, atau sudah mau beli kendaraan, mau beli rumah dan lain sebagainya, ini bisa dipakai hitungan-hitungan ini ya, sehingga sudah pemahamannya cukup ya. Jadi saya mengajarkan masalah bunga ini ya, saya mengajarkan bunga ini bukan artinya saya mengajarkan untuk riba ya. Kita tidak belajar untuk menjadi rentenir atau lintah darat ya, tetapi kita justru dengan pemahaman ini kita menjadi paham ya di mana beratnya atau bahayanya dari rentenir itu ya. Nah, pemahaman ini kita bisa pakai untuk membantu kita dalam membuat keputusan ya. Misalnya ada beberapa buah bank ya, ada beberapa buah bank memberikan tawaran pinjaman ya, pinjaman uang. Nah, di antara bank-bank yang ada ini kira-kira mana sih sebenarnya yang paling murah ya. Nah, kalau kita kurang pemahaman tentang ini ya, kita bisa melaksanakan keputusan yang salah ya, membuat keputusan yang salah. Nah, itu ya. Kemudian kita belajar matematika bisnis ya, salah satunya untuk itu ya. Supaya kita tahu hitung-hitungannya. Nah, kalau di dalam praktek gimana? Apakah para tenaga penjual itu bisa menghitung anuitas seperti tadi ya? Nah, itu pertanyaannya.
Jawaban saya adalah kebanyakannya mereka tidak bisa menghitung itu, ya. Mereka hanya dibekali, ya. Mereka hanya dibekali sebuah tabel biasanya, tabel sisilan. Jadi biasanya mereka menyiapkan satu kertas, ya, satu tabel, atau juga sudah ada aplikasinya, sehingga mereka akan tanya, Bapak mau kreditnya berapa lama, ya, uang mukanya mau berapa, ya. Nanti dengan tabel itu atau dengan aplikasi itu akan tahu cicilan per bulannya berapa. Jadi kalau mereka sendiri sebenarnya tidak tahu, kebanyakannya tidak tahu cara menghitungnya. Ya. Mereka hanya diberikan sebuah tabel, ya, atau sebuah aplikasi untuk menghitung cicilan itu. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ya namanya rentenir itu masih ada nggak atau lintah darat, ya? Semua tahun kalian masih ada atau enggak itu? Masih, Pak. Masih, ya. Nah, baik rentenir yang gelap, ya, rentenir yang sembunyi-sembunyi, ya, apa namanya itu, termasuk yang terang-terangan, ya. Nah, kalau yang terang-terangan itu contohnya kartu kredit, ya. Nah, kartu kredit itu di sana digunakan sistem bunga majemuk, ya, bunga berbunga, ya. Itu bahaya sekali yang namanya kartu kredit itu, harus hati-hati, ya. Apalagi, ya, yang lebih bahaya lagi daripada itu, ya, itu adalah pinjaman online, ya. Hati-hati sudah. Ingat, ya, sebisa mungkin, ya, kalian hindari itu yang namanya pinjaman online, ya. Lebih baik saudara pakai kartu kredit, ya, atau pakai cara yang lain lah, ya, daripada pinjaman online. Itu bahaya sekali. Itu bisa dikata barangkali untuk saat ini yang paling parah bunganya, ya, ya, yang paling kita dirugikan adalah pinjaman online, gitu. Sebisa mungkin hindari, ya. Kalau bisa sudah, kalau mau pinjam begitu carilah yang lebih aman, ya. Contohnya Pegadaian, ya. Nah, kalau Pegadaian itu lebih aman, ya. Apa namanya itu, dalam arti secara bunga, ya, itu tidak terlalu menyiksa, ya. Nah, itu. Ya ini sebenarnya kalian bisa tahu lebih banyak lah, kan bisa tahu lebih banyak, sudah bisa cari di YouTube, ya, atau di online lah, ya, cari apa namanya itu pemahaman tentang ini, ya. Tapi yang pasti pinjaman online itu sangat berbahaya, ya, itu harus dihindari, ya. Lebih baik sudah gunakan kartu kredit, ya, daripada saudara gunakan pinjaman online, ya. Itu pilihan terakhir lah, pilihan terakhir. Ya. Oke, ya saya kira itu saja materi untuk hari ini, ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan bagaimana membuat skema pelunasan hutang, ya. Skema pelunasan hutang, termasuk juga bagaimana menghitung anuitas untuk pembayaran di awal, ya, pembayaran cicilan di awal periode, ya. Ya itu kita ketemu lagi minggu depan, ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.